Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 4 tahun di Kota Lubuk Linggau hilang terseret arus sungai. Berboncengan sepeda motor, 2 remaja meninggal dunia akibat ditabrak dump truk di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Padamnya listrik di wilayah Palembang dan sekitarnya menyebabkan aktivitas warga terganggu. Kemacetan lalu lintas terjadi di berbagai ruas jalan. Padamnya listrik yang terjadi di wilayah Palembang dan sekitarnya berdampak pada matinya lampu rambu lalu lintas atau traffic light di sejumlah ruas jalan. Kondisi ini memicu kemacetan arus kendaraan. Listrik yang padam juga membuat aktivitas warga terganggu. Imbas padamnya listrik yang terjadi di Kota Palembang pada Selasa siang membuat lampu pengatur lalu lintas atau traffic light di sejumlah ruas jalan mati total. Keadaan ini menimbulkan kemacetan karena banyaknya kendaraan yang melaju dari arah berlawanan secara bersamaan. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah personil polisi lalu lintas Polrestabes Palembang disebar di ruas jalan yang padat kendaraan. Salah satunya di Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang Rumah Sakit Caritas. Sejak traffic light tidak menyala pada pukul 11 siang atau bersamaan dengan padamnya listrik, 5 personil kepolisian ditempatkan di sana untuk mengatur arus kendaraan. Untuk arus lalu lintas memang ramai namun berjalan. Untuk arus lalu lintas bagian pengaturan bergantian 10 menit satu kali untuk tengah pengaturan, dan traffic light ini masih dari jam 11 tadi kan, sampai jam sekarang, nanti sampai hidup lampu baru aktivitas. Sempat terjadi sembrautan ya Pak, atau kepadatan kendaraan Pak tadi Pak? Alhamdulillah untuk si poin Caritas karena anggotanya aktivitas di tengah kan, dan masyarakat mendukung untuk mengerti situasi keadaan sekarang ini, alhamdulillah tidak terjadi. Namun masyarakat mungkin tahu udah terjadi mungkin sedikit panjang. Padamnya listrik juga berdampak pada banyak sektor kehidupan sehingga membuat aktivitas warga terganggu seperti di area pertokoan di kawasan Letkol Iskandar. Warga menyayangkan kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan terdahulu dari PLN terkait adanya pemadaman listrik ini. Sebenarnya terganggu karena bisa menghambat segalanya. Misalnya nak jualan kan pakai internet, nak ngubungi misalnya sekolah anak, nak ngubungi anak sekolah susah gitu nah untuk sekolah. Tadi dari jam berapa yuk mati? Mati ya sekitar jam 10:30 lah, jam 10 jam 11 lah. Sebelumnya sudah ada pemberitahuan nggak, sosialisasi? Nggak tiba-tiba mati. Terus tuh lampu mati, banyak juga mati. Dampaknya apa yang Ayu rasa ke sekarang? Yo sebenarnya itu tidak juga nih kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk kedepannya kalau lama-lama jadi masalah lah dari segala hal. Terhambat lah, segala gawe banyak mati lampu, banyak yang apa? Banyak. Ya itulah terganggu itulah. Terkendala ya? Iya terkendala. Tadi mati dari jam berapa Kak? Kita jam 11-an. 11. Sekarang kegiatan gimana Kak? Kegiatannya? Udah kan pakai genset sekarang. Pakai genset ya? Tapi sinyal HP aman? Sinyal HP kadang-kadang kati. Tapi sebelumnya sudah ada belum yang sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya? Belum. Nggak terima? Iya belum. Tiba-tiba mati lama kan? Tiba-tiba mati baik. Terkait dengan peristiwa ini, melalui informasi tertulis, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi, Bengkulu, menyatakan pemadaman listrik terjadi karena adanya gangguan transmisi SUTT 275 kV Lubuk Linggau dan Lahat. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Sementara itu, padamnya aliran listrik pada Selasa siang juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum seperti light rail transit atau LRT yang menggunakan tenaga listrik tidak bisa beroperasi. Bahkan ada rangkaian LRT yang terhenti di tengah perjalanan, sehingga penumpang harus dievakuasi dengan menyisiri jalur walkway sejauh 300 meter.
Sejumlah penumpang terpaksa melanjutkan perjalanan menuju stasiun terdekat setelah kereta light rail transit yang ditumpanginya berhenti secara mendadak. Mereka harus dievakuasi petugas dengan menyusuri jalur walkway dengan berjalan kaki sejauh 300 meter. Selain itu, penumpang yang telah menunggu di beberapa stasiun pun terpaksa membatalkan perjalanannya dengan menggantikannya dengan moda transportasi umum yang lainnya. Meski kecewa, namun penumpang tidak ada pilihan. Terganggunya operasional LRT ini merupakan imbas dari pemadaman listrik di Kota Palembang. Saya udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam? Ya. Ini harapannya untuk PLN-nya apa nih biar nggak mati ini? Ya, harapnya gimana ya? Ya ada perubahan lah gitu. Soalnya udah 2 hari ini mati terus. Kemarin juga mati. Jadi Transportasi ke bandara naik kereta pula ya? Iya. oh berarti kita sering naik LRT ya Pak? Sering. Karena kesalahannya bukan dari PT KAI atau LRT, dari PLN mereka sudah ngerti lah. Kalau listrik di LRT ini kan adanya 9 apa namanya 9 trafo tempat listrik. Nah semuanya mati. Pemadaman listrik disebabkan adanya gangguan kerusakan saluran tegangan tinggi atau SUTT milik PLN di Kabupaten Lahat, Lubuk Linggau. Kondisi ini berdampak terhadap sejumlah pelanggan listrik PLN di wilayah Sumatera bagian selatan yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ribuan peserta akseptor KB se-Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan pelayanan KB secara gratis dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pelayanan ini digelar secara serentak di 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 tahun 2024 digelar di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini diisi dengan pelayanan kesehatan KB gratis dengan memasang alat kontrasepsi pada akseptor. Warga antusias dengan beramai-ramai mendatangi lokasi acara. Selain Desa Bakung, pelayanan kesehatan KB juga digelar secara serentak di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari target nasional yaitu 1 juta akseptor KB pada tahun 2024. Tujuannya untuk mengedukasi kader dan bidan untuk meningkatkan pengetahuan bagi ibu calon peserta KB. Dan kita disapa oleh Kepala BKPN RI melalui Zoom ya. Jadi ini salah satu upaya kita untuk menggiatkan pelaksanaan program KB di Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya melalui program KB ini kita akan mendapatkan efek samping yang luar biasa, misalnya penurunan stunting, penurunan kemiskinan. Oleh karena itu kegiatan ini terus support. Alhamdulillah dengan kalau yang dari atas sudah menggerakkan, Pak Bupati sudah menggerakkan sampai ke jajar bawah, insya Allah setiap kegiatan kita akan terselenggara dengan sukses, akan terselenggara dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu juga dengan akseptor yang akan kita layani. Alhamdulillah untuk ini lebih dari target yang sudah kita tentukan di Kabupaten Ogan Ilir. Selain daripada kegiatan pelayanan, kita juga pada kesempatan yang baik ini karena kita punya kegiatan Poktan ini Poktan di sini para UPPKA itu bisa memamerkan, bisa menjual hasil usaha yang mereka buat, yang mereka tekuni sehari-hari dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam rangka salah satunya dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting dan untuk penurunan kemiskinan, terutama khususnya lagi di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara ini. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pusat. Kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sangat mengapresiasi penuh pelaksanaan PSA di Kabupaten Ogan Ilir dengan mulia. Begitu semaraknya ya pelaksanaan PSA sampai dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati langsung. Support
dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, sebelumnya kita sudah berkoordinasi terutama dengan bidang KB dan ID untuk suksesnya pelaksanaan ini. Dengan kami mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke Dinas KB Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terus berupaya menurunkan angka stunting. Melalui kegiatan ini, para calon akseptor KB akan dibekali ilmu pengetahuan tentang kesehatan ibu hamil agar tumbuh kembang anak dimulai kandungan hingga kelahiran dapat terjaga dengan baik. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian untuk pelayanan Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.